Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami yaitu mengenai penilaian kinerja di perusahaan. Menurut literatur kami terdapat 2 jurnal yang memuat penilaian kinerja. Yang pertama di PT Taspen Persero dan yang kedua yaitu di PT Tridharma Kencana. Untuk lebih jelasnya simak video dari kami kelompok 5. Karyawan adalah aset bagi perusahaan. Oleh sebab itu, penilaian kinerja terhadap karyawan menjadi sangat penting untuk mengukur sistem tata kelola manajemen sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi perusahaan. Pengertian penilaian kinerja itu sendiri adalah kegiatan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian dan kemampuan dari karyawan. Adapun tujuan penilaian kinerja dalam suatu perusahaan adalah agar dapat melakukan peninjauan terhadap karyawan secara individu dan kemampuan organisasi sehingga dapat selaras dengan tujuan visi dan misi perusahaan yang nantinya akan memudahkan pihak manajemen untuk memperjelas kembali tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai objek penilaian kinerja. Dari kami terdapat 2 PT yaitu PT Taspen Persero Kantor Cabang Cirebon dan juga PT Tridharma Kencana. Untuk objek penilaian dalam PT Taspen Persero Cabang Cirebon yaitu seluruh karyawan tanpa melihat masing-masing divisi atau departemennya, sehingga penilai mengamati secara keseluruhan kinerja karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk objek penilaian dalam PT Tridharma Kencana yaitu seluruh karyawan dengan melihat divisi atau departemen dalam perusahaannya, sehingga dalam hal ini tidak hanya individu perorangan yang dinilai untuk penilaian kinerjanya, tetapi juga menilai masing-masing departemen atau divisinya. Selanjutnya, pengaruh penilaian. Penilaian berpengaruh terhadap perusahaan dan karyawan. Pengaruh penilaian terhadap perusahaan yaitu organisasi dalam perusahaan mendapatkan evaluasi yang nantinya dapat digunakan sebagai perbaikan demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Sedangkan pengaruh penilaian terhadap karyawan yaitu karyawan mendapatkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja sehingga karyawan dapat melakukan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis metode penilaian. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jenis metode penilaian yang ada di PT Taspen Persero Kantor Cabang yang ada di Cirebon. Yang pertama, PT ini tuh menggunakan dimensi Organization Citizen Behavior atau disingkat dengan OCB yang memiliki 5 dimensi. Nah, 5 dimensi itu apa saja? Yaitu diantaranya yang pertama ada Ethos, kemudian ada Consistention, Sportsman, Civic Virtue, and Courtesy. Yang pertama mengenai Ethos yaitu merupakan perilaku karyawan yang welcome atau mampu ditempatkan di mana saja. Nah, contohnya seperti ini nih teman-teman. Ketika kita melamar suatu pekerjaan yang berada di kota Surabaya, kemudian 1 bulan kemudian kita dipindahkan ke Jakarta. Nah, untuk itu kita tidak boleh berkata aku tidak siap, jadi kita harus tetap siap untuk melaksanakan perintah dari atasan itu. Kemudian ada contoh kecil lain nih, ketika kita berada di suatu kantor, namun teman kita tidak masuk dan memiliki data-data penting. Untuk itu kita harus mampu menggantikan teman-teman kita yang tidak masuk itu, atau kita harus sigap ketika kita diperintah dari atasan untuk berada di posisi teman-teman kita itu yang tidak masuk. Jadi kita welcome, oke, langsung laksanakan seperti itu. Tidak perlu kata aku tidak siap, aku tidak mengerti, dan kita harus laksanakan. Karena ketidakmengertian kita tuh karena kita belum mencoba, seperti itu kan. Kalau kita sudah mencoba, insya Allah pasti akan mengerti. Kemudian ada consistention, yaitu karyawan yang dapat memenuhi syarat minimum seperti kehadiran, mematuhi aturan, dan ketepatan waktu. Jadi ketika kita menjadi suatu karyawan, kita itu harus upayakan hadir terus, tidak terlambat, mematuhi peraturan yang ada di kantor. Seperti itu ya, karena itu bisa saja ketepatan waktu kita, kemudian kita memenuhi aturan yang ada di perusahaan, itu bisa saja menjadikan reward untuk kita, anggapannya kalau bahasanya tuh naik pangkat, seperti itu. Kemudian ada sportsmanship. Nah, sportsmanship itu merupakan
bertoleransi tanpa mengeluh tentang segala sesuatu dan tidak membesar-besarkan permasalahan. Jadi kita sebagai karyawan itu harus mampu bertoleransi dengan teman atau rekan-rekan kita yang ada di suatu perusahaan. Contohnya seperti ini, ketika kita mendapatkan project yang lebih besar daripada teman kita, kita tidak harus protes kepada atasan atau kepada pimpinan bahwa kok saya lebih sedikit ya, kok saya lebih banyak daripada teman saya ya Pak. Nah itu tidak usah seperti itu. Jadi kita harus bertoleransi lah. Anggapannya seperti ini saja. Kalau saya lebih banyak berarti saya lebih mampu daripada teman saya. Seperti itu. Jadi kita harus saling bertoleransi sesama teman-teman yang ada di perusahaan. Kemudian ada yang keempat, ada civic virtue, yaitu keterlibatan dalam fungsi-fungsi organisasi. Nah anggapannya seperti ini. Contoh kecil, ketika perusahaan mengadakan event organizer, kita harus ikut andil di dalamnya. Kita harus memiliki peran di dalamnya. Jadi kita harus terlibat di dalamnya. Agar apa? Agar kita itu jika memenuhi atau mengikuti sistem penilaian, kita itu aktif, tidak hanya pasif, seperti itu. Kemudian ada kortesi, yaitu menyimpan informasi tentang kejadian-kejadian maupun perubahan dan perkembangan yang ada di organisasi. Jadi kita harus mampu menyimpan rahasia. Contohnya seperti ini. Ketika di suatu perusahaan kita itu memiliki satu brand atau produk yang sangat unggul, kita sama di perusahaan satunya juga seperti itu memiliki produk yang unggul dan juga brand. Namun keunggulannya itu masih jauh dari kita. Nah kita tidak boleh membuka rahasia dari perusahaan kita mengenai keunggulan apa yang ada di produk kita. Seperti itu, kita harus bisa menjaga rahasia perusahaan kita dan tidak membongkarnya di luar seperti itu. Dan ketika ada suatu masalah, kita tidak menceritakan permasalahan itu, permasalahannya ada di dalam lingkup perusahaan kita, ke karyawan di luar perusahaan kita. Jadi kita harus keep silent. Nah kurang lebihnya seperti itu mengenai jenis metode penilaian yang ada di PT Taspen Persero Kantor Cabang Cirebon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Next. Oke, selanjutnya yaitu jenis dan metode penilaian kinerja SDM pada PT Tridharma Kencana. Pada PT Tridharma Kencana yaitu menggunakan metode penilaian kinerja KPI atau Key Performance Indicator. Key Performance Indicator dilakukan dalam 3 bulan sekali dan akan direkam menjadi 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini akan dihitung rata-rata dan juga rasionya. Penilaian dalam 1 tahun ini akan dijadikan acuan ataupun dasar bagi manajemen perusahaan untuk melakukan atau memberikan punishment dan juga rewardnya terhadap karyawan tersebut. Dalam KPI ini terdapat 4 aspek penilaian. Yang pertama yaitu Value Acquisition Indicator yang terdiri dari ketekunan, dinamis, dan juga kualitas. Aspek kedua yaitu tentang General Performance Indicator yang terdiri dari kepemimpinan, komunikasi, disiplin, keahlian teknis, dan pengembangan diri. Aspek yang ketiga yaitu Achievement Performance Indicator yang terdiri dari performa penjualan, keuangan, produksi, dan pengelolaan SDM. Dan yang terakhir tentang aspek Personal Performance Indicator yang terdiri dari keselamatan kerja, proses produksi, arus informasi, inventory aset, dan juga hubungan industrial, lingkungan, dan budaya kerja. Nah, dalam sistem KPI ini tidak hanya menilai karyawan secara individu, melainkan dilihat juga pada divisi atau departemen yang ada pada perusahaan tersebut. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mila, yaitu mengenai validitas dan reliabilitas pada PT Taspen Persero Kantor Cabang Cirebon. Yang pertama yaitu validitas. Hasil uji validitas yang telah disebarkan kepada 30 orang dan telah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS for Windows version 16.0. Hasil
Analisis deskriptif variabel organizational citizenship behavior terdapat 5 dimensi yang digunakan untuk mengukurnya, yaitu ada altruism, conscientiousness, sportsmanship, civic virtue, dan courtesy. Dimensi conscientiousness merupakan dimensi yang fokus pada perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi yang diharapkan perusahaan, berisi tentang kinerja dari perasaan yang melebihi standar minimum. Dimensi ini terdiri dari 3 indikator, yaitu ada kehadiran, kepatuhan, dan sikap sukarela. Kemudian ada dimensi altruism, merupakan dimensi yang fokus pada perilaku karyawan dalam menolong rekan kerja yang mengalami kesulitan, baik mengenai tugas maupun masalah pribadi. Dimensi ini terdiri dari indikator saling membantu dan menjadi partner yang baik. Kemudian ada dimensi sportsmanship, merupakan dimensi terkait perilaku yang memberikan toleransi terhadap keadaan-keadaan yang kurang ideal dalam suatu organisasi tanpa mengajukan keberatan-keberatan. Dimensi ini terdiri dari 2 indikator, yakni toleransi dan keluhan pribadi. Kemudian ada dimensi courtesy, yang merupakan dimensi terkait dengan perilaku menjaga hubungan baik sesama rekan kerja agar terhindar dari masalah interpersonal. Dimensi ini terdiri dari 2 indikator, yaitu ada menjaga hubungan baik dan menghindari konflik. Kemudian ada reliabilitas pada PT Taspen Persero Kantor Cabang Cirebon. Hasil olah data mengenai uji reliabilitas faktor organizational citizenship behavior diperoleh nilai konpa alpha sebesar 0,9, yakni lebih dari nilai konpa alpha minimum sebesar 0,60. Oleh karena itu dapat dikatakan kuesioner mengenai organizational citizenship behavior sudah reliable. Sedangkan konpa alpha yang dihasilkan untuk uji reliabilitas faktor kinerja adalah sebesar 0,932, yakni lebih dari 0,60. Hal ini juga berarti bahwa kuesioner faktor kinerja sudah reliable. Artinya yaitu organizational citizenship behavior yang mengacu pada 5 dimensi tadi pada PT Taspen Persero Kantor Cabang Cirebon dinilai baik dan tinggi. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas PT Tridharma Kencana. Pada PT Tridharma Kencana belum terdapat uji validitas dan reliabilitas. Namun menurut jurnal yang menjadi acuan menyatakan menggunakan metode KPI sebagai sistem untuk menilai kinerja karyawan dirasa cukup komprehensif, mengingat jumlah karyawan di PT Tridharma Kencana dari bulan ke bulan meningkat, sehingga semua karyawan memiliki kesempatan dan indikator kinerja yang sama, tidak lagi subjektif berdasarkan pada hasil kinerja. Sistem penilaian dengan sistem KPI selain dapat mengukur kinerja orang per orang, juga bisa dilakukan untuk melakukan pengukuran kinerja secara kelompok, baik itu divisi, bagian, maupun departemen. Sekian dan terima kasih.